But what the hell, boy? Halo teman-teman, saya Muhammad Aditya Rahman dengan NIM 2402111000253. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berperan dalam memastikan kinerja karyawan selaras dengan tujuan organisasi. Sistem manajemen kinerja yang tidak efektif dapat menimbulkan ketidakadilan, menurunkan motivasi kerja, dan berdampak pada produktivitas organisasi. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik manajemen kinerja di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Salah satu permasalahan manajemen kinerja di Indonesia dapat dilihat pada sistem evaluasi kinerja di beberapa instansi pemerintah dan BUMN. Penilaian kinerja seringkali bersifat administratif dan formalitas, dengan indikator kinerja yang kurang terukur serta masih dipengaruhi subjektivitas atasan. Dampak dari kondisi ini antara lain, penilaian kinerja tidak mencerminkan kinerja nyata pegawai, menurunnya motivasi dan kepercayaan pegawai terhadap sistem, serta minimnya umpan balik untuk pengembangan karyawan. Kalau Anda, saya yakin benar kok. Sekarang, mari kita jalan-jalan ke negara matahari terbit. Caban! Di Jepang, sistem manajemen kinerja perusahaan umumnya berbasis Key Performance Indicator atau disingkat KPI yang jelas dan terukur. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala dan dikaitkan dengan budaya kerja disiplin serta perbaikan berkelanjutan atau biasa disebut Kaizen. Ciri utama sistem di Jepang yaitu target kerja yang spesifik dan terukur, evaluasi kinerja dilakukan secara periodik, adanya feedback langsung antara atasan dan karyawan, serta penilaian digunakan sebagai dasar pengembangan kompetensi. Nah, perbandingan manajemen kinerja di Indonesia dan Jepang menunjukkan perbedaan yang signifikan nih. Ya jelas lah. Di Indonesia, sistem penilaian masih cenderung administratif dan subjektif. Sedangkan di Jepang, itu lebih terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada pengembangan karyawan. Perbedaan utamanya yaitu Indonesia untuk penilaiannya sendiri itu masih formal, KPI-nya juga kurang jelas, feedback pun minim. Dan di Jepang, KPI-nya jelas, evaluasi rutin, feedback-nya konstruktif. Berdasarkan teori manajemen kinerja, sistem penilaian seharusnya memenuhi prinsip objektivitas, transparansi, dan berorientasi pada perbaikan kinerja. Praktik di Jepang lebih mendekati konsep ideal karena kinerja diukur secara kuantitatif dan hasil evaluasi dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia. Sebaliknya, praktik di Indonesia masih perlu perbaikan agar manajemen kinerja tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mendorong peningkatan kinerja. Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia nih, kalau bisa ya. Yaitu yang pertama, menyusun indikator kinerja atau KPI yang jelas dan terukur. Yang kedua, mengurangi subjektivitas dalam penilaian kinerja. Yang ketiga, menerapkan sistem feedback berkala antara atasan dan karyawan. Yang keempat, mengaitkan hasil penilaian kinerja dengan pelatihan dan pengembangan. Kesimpulannya di sini,
Manajemen kinerja yang efektif sangat berpengaruh terhadap motivasi dan produktivitas karyawan. Perbandingan antara Indonesia dan Jepang menunjukkan bahwa sistem yang terstruktur, objektif, dan berorientasi pada pengembangan karyawan memberikan hasil yang lebih optimal. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan perbaikan sistem manajemen kinerja agar lebih profesional dan berkeadilan.